Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Salam sejahtera, salam sehat dari Pak Teddy untuk kalian semuanya. Hari ini kita masih belajar dari rumah melalui video pembelajaran ini. Nah, ingat tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja dan tidak perlu keluar rumah jika tidak terlalu penting. Oke. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, sambil melihat video ini kamu juga bisa buka buku tematikmu ya. Kita juga bisa baca bersama-sama nanti. Nah, Pak Teddy akan membacakan sebuah cerita yang terdapat pada buku ini. Oke, kita baca bersama-sama ya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, pastinya kamu sudah pernah mempelajari tentang pengamalan dari sila-sila Pancasila ya. Salah satu sikap tolong menolong dan saling membantu merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, coba tengok ini. Oke, ini lambang apa ini anak-anak? Semuanya pasti tahu ya. Ini lambang burung Garuda. Oke, kita baca ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kedua, nilai yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia.
dan persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, anak-anak Bapak pasti masih ingat kan arti dari kata bineka tunggal ika? Ya, kita lanjutkan ya. 4 nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan sebagai dasar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara juga harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Oke, jadi kalau ada suatu permasalahan kita tidak harus selesaikan dengan marah-marah ya, atau berkelahi. Kita bisa musyawarahkan, mencari jalan terbaiknya. Oke, yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras, menghasilkan kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, kita harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, oke. Tugasmu di rumah adalah mencari pengamalan contoh-contoh sikap yang sering kamu jumpai di kehidupan rumah, sekolah, dan masyarakat, nilai-nilai dari Pancasila. Berarti salah satunya, contohnya 1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap-sikapnya apa sih yang mencerminkan dari sikap nilai-nilai Pancasilanya? 1 sila itu buat 1 contoh saja ya. Oke, itu tugasmu yang pertama. Ya ini tugasmu yang kedua. Kamu boleh diskusikan dengan orang tuamu. Ini ya tugasmu yang kedua. Oke. Buat kotak-kotaknya di buku latihan. Oke, nanti kamu kerjakan di buku latihan. Jangan lupa difotokan dan dikumpul ke Pak Teddy ya. Ini yang tadi yang Pak Teddy bilang tadi. Nah. Oke. Nah, kita lanjut ke peta kondisi geografis negara Indonesia ya. Nah, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu kalau kamu pernah mau lihat peta, itu ada garis tipis-tipis yang mendatar di permukaan bumi. Ya. Lalu garis bujur itu yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan.
Jadi letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur. Oke. Itu letak astronomis Indonesia ya, negara kita. Nah, tadi itu kan tentang letak geografis dan astronomis negara kita. Sekarang tugasmu buat peta wilayah tempat tinggalmu. Contohnya misalkan ini rumahmu ya, ini rumah, lalu ini jalannya ya. Kamu jelaskan semua buat peta wilayah tempat tinggalmu ya, dan pastinya kamu lebih paham ya, terus batas-batasnya di mana. Oke, itu tugasmu yang ketiga untuk hari ini. Nah, kamu masih ingat kan tentang kalimat pengembang dan kalimat utama? Masih ingat kan? Nah, sekarang kita coba baca ini ya. Mengenai wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin semangat mengenali, buatlah cerita singkat. Oke, ini nanti saja ya. Oke, bersama orang tua di rumah, kamu kerjakan tugas-tugasmu tadi. Yang pertama adalah tadi membuat contoh-contoh sikap dari Pancasila ya. Amalan-amalan dari sila-sila Pancasila ya. Amalan-amalan yang paling sering kamu jumpai. Oke, nih. Sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Oke, ini tugasmu yang pertama. Oke. Lalu tugasmu yang kedua adalah buat tabel ini. Sikap gotong royong. Nah, itu tugasmu. Jadi tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap beraktivitas. Jadi ada 2 tugasmu untuk hari ini. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Salam rindu dari Pak Teddy dan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.